kami sekeluarga berempat mau berangkat haji. Gitu. Jadi udah bayar, bahkan udah diundang ke hotelnya untuk nginep, untuk siap diberangkatkan. Tapi saat itu ternyata tidak jadi berangkatkan dengan alasan visanya apa segala nggak dapet. Dan kerennya lagi dananya pun tidak balik sampai saat ini. Ya, waktu itu Bunda berapa satu orang? Sekitar 200-an. Sekitar 200-an satu orang. Ini totalnya ada 4 orang ya, 800 juta dan itu nggak kembali sama sekali. Tidak kembali. Wah, itu bungkus permennya dahsyat ya Bunda ya. Saya Putala dapat ayatnya yang mengatakan bahwa Allah sudah menyediakan segalanya, perahu, apa segala gitulah ya. Nah, jadi ayat itulah yang saya zikirkan setiap hari. Dan memang benar Allah datangkan para pemulia dinar. Tiba-tiba gitu kadang jam 10 malam ada yang WA saya, belum pernah kenal dan saya lihat juga belum nggak ada di grup saya. Terus dia bilang, oke, saya mau dong katanya. Saya pikir yang 1/4 dinar, setengah dinar gitu. Ternyata enggak. 1/4 dinar 10 keping, setengah dinar 10 keping, 1 dinar 10 keping. Saat itu 1 dinar yang paling besar gitu. Dan malam itu juga sekitar jam 11 dia transfer. Dan alhamdulillah ya dengan kita menyimpan ini, dana saya yang kemarin nggak dibawa lah sama si itu, sekarang udah balik lagi. Sudah balik lagi. Jumpa lagi di Pejuang Keajaiban. Hari ini spesial, saya kedatangan seorang praktisi hipnoterapi. Kita sambut saja tamu kita hari ini, Bunda Gane. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Wah, keren. Energinya langsung tertular nih saya nih. Bunda kesehariannya sebagai praktisi hipnoterapi ya? Betul. Oke, tepatnya apa yang dilakukan biasanya? Membantu mereka yang dalam mempunyai persoalan kejiwaan gitu ya, psikis. Walaupun memang akhirnya juga ke fisiknya seperti itu. Oke, nyambung ya, psikis ke fisik gitu ya. Betul. Oke. Bunda psikolog atau bukan? Bukan. Bukan ya. Saya hanya mempelajari Akademi Hipnoterapi Indonesia waktu itu ya. Oke, jadi certified hypnotherapist boleh dibilang gitu ya. Oke. Saya juga belajar NLP gitu ya, belajar hipnoterapi dulu. Harusnya sih kalau hipnoterapis itu bisa menghandle semuanya sendiri. Bener gak sih Bunda? Asumsi orang luar di sana gitu, bisa bantu orang, kenapa gak bisa membantu persoalan diri sendiri? Nah yang saya tanyakan adalah, kenapa akhirnya mencari-cari akhirnya atau ketemu dengan mana rezeki? Ya. Emang luar biasa, sama aja ya kayak dokter gigi kan nggak bisa nyabut sendiri gitu betul. Kan seperti itu. Nah waktu saya ketemu dengan magnet rezeki itu sebetulnya karena alhamdulillah ya saya mendapatkan banyak keajaiban demi keajaiban pada saat itu. Sebelumnya justru. Namun saya merasa itu kebetulan gitu, kebetulan. Nah untuk mengulangnya lagi itu yang saya nggak tahu. Polanya nggak tahu. Saya nggak ketemu, nggak dapet ya. Terus waktu itu saya justru anak saya yang saya suruh ikut duluan karena ada untuk children gitu ya. Nah setelah itu baru saya daftar. Tapi sebelumnya saya memang belum tahu apa-apa tentang magnet rezeki. Dan langsung ikut campnya Pak Nas gitu. Oke, jadi kalau CTMR yang lain atau pejuang keajaiban yang lain itu dengerin audionya dulu atau tiba-tiba bisa ada YouTube-nya dulu nonton ini Ibu enggak. Bunda langsung ikut campnya? Iya, langsung ikut campnya. Gitu. Jadi waktu itu ada share di WA apa-apa gitu. Saya bilang wah ini kayaknya menarik sekali. Oke lah saya ikut. Gitu. Iya, akhirnya ikut di sana. Saya ikut, saya daftar. Nah setelah ikut, kenapa kemudian memutuskan untuk jadi CTMR gitu? Apa yang berlatar belakangnya Bunda? Oh ya, pada saat saya memang senang belajar ya, jadi banyak belajar. Ada tadi yang NLP, yang hypnosealing, apalah segala macam ya. Nah kemudian begitu belajar ini saya bilang wah ini kok rangkuman dari banyak yang saya pelajari itu. Dan gitu. Islami. Dan Islami. Bedanya betul. Itu mungkin ya. Dan saya ingin juga mengajar atau
meneruskannya pada yang lain seperti itu ya. Istilahnya jangan hanya saya sendiri aja sayang gitu kan. Saya coba jadi sambil belajar sambil saya coba teruskan sama yang lain seperti itu. Oke. Nah, tadi sebelum kenal Mandiri Rezeki kan sebenarnya Bunda sudah mendapatkan keajaiban-keajaiban. Ini ajaib nih. Ini kenapa kok bisa gini, bisa mengulanginya enggak dan sebagainya. Akhirnya setelah ikut camp dan mungkin CTMR udah tahu nih polanya dan bisa mengulang keajaiban itu. Alhamdulillah bisa mengulang. Gitu ya. Boleh tahu nggak keajaiban apa yang Bunda boleh dibilang bukan merasa kebetulan ya, tapi oh ternyata ada polanya, dijalankan polanya, misalkan dengan jurus apa dan keajaibannya apa Bunda? Ya, jadi salah satunya adalah saya waktu itu pas COVID tahun 2020 saya daftar di PT Dinar. Gitu. Jadi seller ya? Ya, wakil resmi. Wakil resmi. Ya. Oke. Nah, saat itu memang perusahaan pada tutup, ini malah justru buka. Keren kan? Kayaknya baru buka juga ya 2020. Iya, 2020 itu baru buka. Baru launching gitu. Nah, saya daftar hanya berpikir saya punya sedikit dana mau belikan Dinar tapi dengan harga di bawah konsumen gitu, pikiran sederhana. Karena kan tadi penjual gitu ya, boleh dapat harga penjual gitu. Harga reseller. Terus akhirnya ya udah saya daftar. Nah dari situ tiba-tiba sebulan kemudian saya dinyatakan masuk sebagai top 10, top 3 gitu. Kaget juga saya, wow. Saya apa gitu. Nah, gitu. Tapi Bunda waktu itu udah mulai jualan atau baru beli buat diri sendiri? Sudah. Sudah. Sebetulnya bukan jualan ya, lebih kepada aku ada ini loh, ada ini dan tiba-tiba syiar. Tiba-tiba gitu kadang jam 10 malam ada yang WA saya, belum pernah kenal dan saya lihat juga belum nggak ada di grup saya. Terus dia bilang, "Oke, saya mau dong," katanya. Saya pikir yang 1/4 dinar, setengah dinar gitu. Ternyata enggak. 1/4 dinar 10 keping, setengah dinar 10 keping, 1 dinar 10 keping. Saat itu 1 dinar yang paling besar gitu. Dan malam itu juga sekitar jam 11 dia transfer. Padahal belum pernah kenal saya, coba. Belum pernah WA-an atau apapun. Nah, itu dia ya. Wow, keren gitu kan. Luar biasa gitu. Makanya masuk top 3 tadi ya. Iya. Ya, dan pada saat itu Covid kan orang juga nahan uang ya. Betul. Mau bisnis khawatirnya lagi bermasalah gitu ya, di industrinya, di usahanya lagi pada tutup. Akhirnya dilarikan ke Dinar. Betul. Nah saat itulah Bunda merasakan bahwa wah ini luar biasa, ini masuk top 3 ya. Iya, seperti itu. Itu setelah kenal juga dengan Magnet Rezeki. Dengan Magnet Rezeki, betul. Karena tahun 2019 saya masuk ikut camp, 2020 itu yang di Dinar. Ada lagi nggak Bunda keajaiban yang Bunda rasakan dan mungkin memorable ya, kayak luar biasa. Iya, setelah itu kan saya selalu dapat reward ya. Jadi kayak ke Turki, ke Jepang gitu ya. Turki, ke Jepang, ikut cruise kapal pesiar, kemarin ke Malaysia gitu kan. Selain itu juga di Indonesianya kan juga ke Bali, ke Malang, ke Bukit Tinggi, ke Jogja, ke Bandung, itu semua free sama Pak Nas diajak. Seperti luar biasa ya. Jadi bukan hanya Dinar itu membuat investasi kita aman, kita merasa aman terutama dalam jangka panjang. Betul. Juga berkah. Berkah luar biasa. Coba gini hari. Bisa jalan-jalan. Sama Pak Nasrullah juga. Setiap ada event keluar. Betul. Ya itu luar biasa. Kalau yang di dalam kota malahan di Indonesia malahan bersama keluarga. Keluarga besar gitu. Free itu ya. Free semuanya. Alhamdulillah. Oke. Bunda, kalau kita bicara mengenai Magnet Rezeki kan tidak lepas dari jurus ya. Biasanya saya menyampaikan jurus gitu. Betul. Nah, ada jurus apa sih atau amalan apa yang biasanya Bunda jalankan sehingga bisa mengulangi pola-pola keajaiban itu? Biasanya apa? Oke. Saya jurus andalan saya itu LOP. Sama Garputala. Jadi dengan Garputala itulah yang ibarat kata saya tuh cuma jadi adminnya Allah gitu. Karena orang datang sendiri. Saya hanya share aja di status di apa, tapi sekedar dalam tanda kutip ya, sekedar tadi benar-benar karena saya
gaptek, kurang paham gitu. Tapi Masya Allah, Allah datangkan banyak sekali ini ya. Nah Bunda, biar lebih praktikal nih, karena Bunda kan praktisi hipnoterapi ya, supaya ilmunya itu bisa diduplikat atau bisa diamalkan teman-teman yang baru kenal, baru dengar atau nonton video ini. Saya pengen tahu dulu deh satu, LOP yang pertama, yang jurus andalannya. Bagaimana sih kita melakukannya? Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan selain LOP dan sebagainya, itu seperti apa jurus LOP ini? LOP itu kan law of projection ya, jadi membayangkan. Nah, apa yang kita inginkan kita bayangkan dan itu bakal terjadi. Nah, persoalannya kadang orang tuh berdoa pengen ABC, yang dibayangkan itu XYZ. Dalam arti kata dia khawatir ini, khawatir itu, khawatir, dan itulah yang terjadi. Jadi nggak boleh ada batasan itu ya, kekhawatiran. Jangan. Begitu ada kekhawatiran langsung delete dan langsung yakinkan gitu bahwa oke, saya maunya ini ya Allah. Ya. Tapi kan kebanyakan manusia gini, Bunda, ya realistis aja sih gitu, jangan jual harapan terlalu tinggi gitu. Kalau kita gaji 5 juta masa mau Fortuner kata Panas itu. Udah haji aja antriannya 20 tahun, saya belum punya DP, kok minta haji tahun depan gitu. Gimana? Orang realistis seperti itu, apakah itu tadi meng-cancel atau mendelete ya istilah Bunda LOP betul. Atau gimana? Ya, jadi kalau memang kita punya keinginan, ya udah yakin aja. Nah, biarkan tangan Allah yang merealisasikannya gitu loh. Oke, betul-betul jalur langit. Ya, betul ya. Saya pernah seperti itu ya. Jadi saya kepengen sekali pergi umroh. Pokoknya waktu itu punya bungkus permen dan saya cuma punya uang 5 juta. Sementara biaya umroh kan ya kurang lebih hampir 40 ya. Terus gimana caranya? Dan 1 bulan harus lunas. Keren kan? Okay. Tapi saya bilang, ya Allah saya pengen, ya Allah aduh saya pokoknya pengen ke sana gitu, ke rumahmu gitu ya. Ya udah. Dan ya itu ya, Masya Allah ada aja dana yang masuk, yang kemudian saya transfer, akhirnya qadarullahnya sebelum lunas udah ditutup. Udah ditutup? Karena udah penuh. Oke, jadi Bunda LOP, ingin umroh gitu ya. Kemudian walaupun belum punya uangnya full gitu ya, tapi DP dulu gitu ya, 5 juta. 5 juta. Dan memang cuma 5 juta uang. Dan itu belum lunas-lunas sampai penutupan. Ya. Wah, terus gimana? Akhirnya bisa berangkat atau enggak? Nah, itu memang saya nyicil. Oke, ngumpulin lah ya ada. Ngumpulin. Jadi saya kirim begitu ada dana, saya kirim. Pada saat ternyata udah ditutup dan saya belum selesai. Masih kurang gitu ya. Nah, aduh saya bilang begitu saya lihat-lihat, oh masih ada deh dana. Akhirnya memang saya lunaskan. Tapi kan udah ditutup, sudah penuh. Dan pada saat itu bahkan ada 1 bis yang mau dibatalkan keberangkatannya karena memang mungkin entah penerbangannya entah apanya yang sudah full mereka ya, jadi nggak bisa memberangkatkan 1 bis itu. Yang sudah fix namanya saja tidak jadi diberangkatkan, bagaimana saya yang namanya belum masuk. Kemudian saya tetap LOP, saya yakin, bahkan suami saya menguatkan, iya nanti nama kamu ada katanya gitu. Jadi saya kan tambah semangat gitu kan. Akhirnya ya sempat mereka bilang nama fix itu 2 pekan sebelum berangkat. Kalau namamu nggak ada ya udah nggak jadi berangkat Bun, katanya. Oke lah. Pas Jumat itu, saya ingat Jumat itu, waduh ini 2 pekan nih sebelum saya berangkat, ya Allah kalau hari ini nama saya nggak masuk, berarti saya nggak jadi berangkat dong ya Allah gitu. Saya merajuk sama Allah. Ya langsung ya, bukan ke admin atau panitia umrohnya. Saya merajuknya sama Allah itu siang gitu ya, pada saat orang lagi sholat Jumat. Dan nggak lama, sekitar jam 3 saya ditelepon sama panitianya, Bun siap nggak berangkat bulan depan? Jadi Septembernya. Berangkat kemana? Umroh. Oh siap. Saya gitu. semangat. Dan itulah dia ya. Kontan ya. Sesuatu yang nggak mungkin gitu kan. Orang lain malah delete, saya kok malah bisa maju yang namanya bahkan tidak ada gitu. Gitu. Nah luar biasa ya Bunda ya, itu keajaibannya. Tadi Bunda sempat sampaikan sebelum akhirnya ingin bertamu ke rumah Allah,
untuk umroh gitu ya. Tadi sempat disampaikan dapat bungkus permen. Ini bagi teman-teman yang baru kenal sama rezeki, bungkus permen itu istilah saya, bukan saya TMR nih ya. Saya itu adalah mungkin musibah, persoalan atau ujian yang datang membungkus keajaiban yang akan kita terima. Mungkin seperti itu budaya. Nah, boleh tahu nggak kalau boleh di-share? Bungkus permennya apa sih waktu itu? Ya, jadi waktu itu kami sekeluarga berempat mau berangkat haji. Gitu. Jadi udah bayar, bahkan udah diundang ke ke hotelnya untuk nginep, untuk siap diberangkatkan. Tapi saat itu ternyata tidak jadi berangkat. Oh, berarti ini haji plus ya? Atau furoda ya? Ya, mereka sebutnya sih furoda, semacam itulah. Ternyata tidak jadi berangkatkan dengan alasan visanya apa segala nggak dapet. Itu di hotel di Indonesia? Di hotel di Indonesia, betul, gitu. Masih di sini dekat bandara. Nggak jadi berangkat? Nggak jadi berangkat dan kerennya lagi dananya pun tidak balik sampai saat ini. Ya, boleh tahu nggak biar audiens kita tahu nih bahwa ternyata hati-hati dengan haji furoda, harus dicek dan sebagainya karena nilainya tidak sedikit. Waktu itu Bunda berapa satu orang? Sekitar 200-an. Sekitar 200-an satu orang. Ini totalnya ada 4 orang ya, 800 juta dan itu nggak kembali sama sekali. Tidak kembali. Wah, itu bungkus permennya dahsyat ya Bunda ya. Apa yang Bunda lakukan waktu itu? Kan udah kenal sama rezeki dong betul, ya. Betul. Apa yang Bunda lakukan? Ya waktu itu saya hanya bilang, wah keren ya Allah, berarti saya mau dapet rezeki yang jauh lebih besar lagi. Justru gitu ya, tetap positif ya. Itu penting banget ya. Penting banget. Nah itu dia. Jadi ya alhamdulillah. Tapi setelah itu ya itu banyak sekali hal-hal baik yang saya terima. Oke, luar biasa. LOP intinya jangan di cancel atau di delete dengan batasan ketidakyakinan atau ukuran manusia ya. Betul. Biarkanlah Allah mendatangkan keajaiban itu dengan caranya ya gitu, bukan dengan logika manusia. Betul. Itu ya mungkin ya Bunda kita highlight dari LOP. Yang kedua Bunda, garputala. Apa itu, bagaimana caranya, dan pernah nggak Bunda menggarputalakan sesuatu kemudian ada keajaiban? Ya. Jadi waktu itu waktu mau ikut daftar di PT Dinar Khairul Rozikin, saya garputala, saya garputala, dapat ayatnya yang mengatakan bahwa Allah sudah menyediakan segalanya, perahu, apa segala gitulah ya. Nah, jadi ayat itulah yang saya zikirkan setiap hari, dan memang benar Allah datangkan para pemulia dinar. Oh, datangkan dan Bunda mendapatkan reward ya. Sebagai keberkahannya ke berbagai negara termasuk di Indonesia gratis gitu gratis, ya. Free. Bahkan kemarin baru dari Malaysia ya. Betul, dari Malaysia. Ini Bunda kebetulan bawa ini apa nih? Ini Al-Quran kecil atau apa Bunda? Boleh dijelaskan? Seperti Al-Quran kecil ya ini kayaknya Al-Quran kecil, tapi ternyata ini adalah dinar. Oh, dinar. 10 dinar. Oh, 10 dinar. Saat ini yang terbesar. Ini yang terbesar ya. Ini punya Bunda berarti ya? Iya. Soalnya kami biasanya punya juga di sini, tapi mock up-nya. Kayak ini asli nih ya? Ya ini asli banget ya. Jadi ini pintu Ka'bah, ada apa namanya ukiran ayat-ayat dan sebagainya, sangat halus, sangat detail, sangat ini. Iya. Berarti garputala waktu itu akhirnya Bunda dipertemukan dengan PT Dinar Khairul Rozikin, jadilah reseller atau wakil resmi sampai sekarang. Selain invest juga mengumpulkan di dinar ya gitu ya, tabungannya atau investasinya juga tadi keberkahannya dapat, karena Panas selalu sampaikan beli dinar tuh harus siap mendapatkan keberkahannya. Keberkahan, dan betul. Bunda ditunjukkan melalui garputala tadi di awal ya. Oke. Dan alhamdulillah ya dengan kita menyimpan ini, dana saya yang kemarin nggak dibawa lah sama itu, sekarang udah balik lagi. Sudah balik lagi gitu. Luar biasa, alhamdulillah ya. Makanya tadi bungkus permen ya. Walaupun baliknya bukan dari si travel itu melalui jalur lain. Iya, karena kalau teman-teman Mana Rezeki bilang ya, kita harus melihara terumbu karang. Betul. Karena rezeki kita melalui orang lain ya. Belum tentu lewat orang atau siapapun yang memberikan kita bungkus permen tadi gitu. Betul. Oke. Bunda, kalau tadi LOP dan garputala ini bekerja untuk Bunda nih. Pernah nggak misalkan pasien Bunda, klien Bunda atau alumni trainingnya dan sebagainya dibantu dengan jurus-jurus Mana Rezeki kemudian mendapatkan keajaiban juga? Pernah. Jadi waktu itu ada yang
lagi di Penang bawa anaknya karena ada daging di Penang tumbuh. Malaysia ya. Penang Malaysia. Sedang berobat berarti. Sedang berobat. Ya karena ada daging tumbuh di telinga anaknya. Kemudian itu kan mau dioperasi. Hanya pada saat itu pas mau Imlek. Jadi para dokternya cuti. Karena banyak yang Chinese juga di sana ya, dokter-dokter ahlinya. Jadi mereka dia disuruh pulang, balik lagi sebulan kemudian. Dan WA saya, Bun, apa yang harus saya lakukan dalam 1 bulan ini agar anak saya nggak jadi dioperasi, gitu. Saya bilang, saya minta dia untuk untuk Garputala, ya. Kemudian ayatnya dizikirkan di air, airnya diminumkan ke anaknya dan dioleskan ke telinga. Dia bilang anak saya kan mondok, ketemu lagi nanti 2 pekan lagi. Oh iya kan ada jadwal cuti atau visit ya. Iya betul. Kalau begitu oleskan ke telingamu. Yang bisa sakit itu. Si anak. Bisa nyampe tuh. Betul. Yang sakit si anak. Ibunya yang mengoleskan air zikirannya itu ke telinganya si ibu itu sendiri. Lalu apa yang terjadi, Bunda? Yang terjadi sebulan kemudian mereka pergi ke sana dari bandara langsung ke rumah sehat itu dan dokter menyatakan sudah hilang. Tidak perlu dioperasi. Tidak jadi dioperasi. Oh gitu ya. Kalau secara logika ya anaknya yang tadi tidak sehat atau istilah saya itu sakit, terus dioleskannya ke kuping ibunya gitu ya, itu harusnya apa hubungannya gitu. Tapi Allah bekerja dengan caranya ya. LOP tadi. Ya, jadi saya bilang coba googling cari telinga yang sehat itu seperti apa. Dan bayangkan itu adalah telinga anakmu sehat seperti itu. Oh gitu. Ya. Saya ingat satu jargonnya Mother gini. Satu sama terhubung. Betul. Apalagi bunda dengan anaknya ya. Betul. Ibu dengan anaknya itu pasti punya ikatan batin ya. Plus dialopekan dibayangkan tadi. Betul. Seperti itu. Luar biasa Bunda. Nah, Bunda jadi CTMR sejak kapan? Sejak 2019. Oh 2019. Jadi setelah ikutan camp langsung berarti ya berapa bulan kemudian ada training for trainer. Jadi saya langsung daftar. Kenapa Bunda ingin jadi trainer? Pengen tahu aja. Ya namanya juga praktisi hipnoterapi ya. Biasanya menterapi. Ini kan mentraining. Kalau menterapi kan boleh dibilang ya menyembuhkan gitu ya, atau menjadi jalan untuk memfasilitasi kesembuhan. Trainer itu kan mengajarkan orang, itu kan 2 hal yang berbeda Bunda. Betul. Apa motivasinya kira-kira? Motivasinya Pak Anas bilang pada saat kita mengajaibkan orang lain, maka Allah akan mengajaibkan kita. Gitu. Ya. Jadi saya ingin juga banyak teman-teman yang mendapatkan keajaiban-keajaiban. Nanti biarlah Allah yang mengajaibkan saya. Gitu. Jadi pokoknya membantu orang lain ya, untuk bisa dapat keajaiban. Gitu ya. Nah, Bunda ada komunitasnya? Ada link sosial medianya atau WA group atau apa di komunitasnya? Ada. Ya? Jadi bagi nanti yang ingin join komunitasnya, terutama daerah mana Bunda? Bintaro dan Jakarta, Tangerang Selatan ya. Kurang lebih sekitar itu bisa join komunitasnya Bunda ya, karena ada acara online juga, ada offline juga atau gimana? Tanggal 3 Mei saya nggak tahu ini. Tanggal 3 Mei itu kan akan ada seminar hybrid Magnet Rezeki, acaranya Pak Nasrullah. Jadi seminar hybrid itu atau SHMR ya? SHMR. Itu para CTMR-nya di lokasi offline gitu ya, betul. Ketemu langsung sehingga bisa nanya-nanya. Terus panasnya di online ya? Online ya. Panasnya hadir ya bersama tapi kita online dalam memberikan materi juga ya gitu ya. Semuanya. Jadi kalau ada penjelasan Panas mungkin yang satu arah, kadang-kadang kemudian kita belum tahu nih, belum yakin, ada kok CTMR yang bisa ditanya di lokasi ya. Betul. Luar biasa tuh. Jadi biasanya dilakukan setiap berapa lama? Setiap bulan, tapi tergantung jadwalnya Pak Nas. Dan itu serentak seluruh Indonesia juga mungkin Malaysia dan negara lain. Biar tidak ketinggalan nanti stay tune atau gabung dulu ya dengan grupnya Bunda kan ini ya, untuk terupdate mengenai jadwal apa disebutnya SHMR, ada juga apa namanya THMR, training hybrid Magnet Rezeki. Itu training ya berarti. Kemudian ada camp online camp offline juga ya. Camp offline ya gitu. Luar biasa Bunda. Bunda kan sudah merasakan keajaibannya. Bahkan sebenarnya sebelum kenal Magnet Rezeki, karena sebetulnya kenal atau tidak manusia itu sudah makhluk ajaib katanya ya. Betul banget. Cuman kadang-kadang kita nggak tahu polanya. Loh kok saya dapat ini kemarin, sekarang nggak dapat lagi gitu. Nah akhirnya Bunda menemukan polanya itu melalui wasilah Magnet Rezeki. Bunda juga sudah pernah membantu pasti alumni-alumninya atau
bimbingannya gitu untuk mendapatkan keajaiban. Nah, tapi suka ada aja viewer kami yang saya kok nggak dapat keajaiban ya, gitu. Harus berapa lama saya nunggu dan apa yang harus saya lakukan? Bunda ada yang disampaikan nggak ke audiens kami? Kenapa sih keajaiban itu belum datang-datang? Karena gini ya, saya kasih ilustrasi sedikit mungkin. Saya punya hutang 200 juta, saya pengen besok lunas. Terus besoknya nggak lunas. Menganggapnya bohong nih gitu ya. Keajaiban nggak datang gitu ya. Seperti itu. Bagaimana Bunda menjelaskan kenapa keajaiban belum didapat dan bagaimana caranya untuk mendapatkan keajaiban itu? Oke. Ya. Bismillah. Mungkin karena kurang yakin. Ya, okay. Jadi seperti yang tadi saya rasakan ya pada saat pengen umroh gitu. Aduh, orang lain aja dibatalkan, masa saya nggak ada harus masuk? Bagaimana? Tapi saya yakin, ya Allah, Bismillah, saya ikut, ya Allah, saya ikut. Nah seperti itu ya. Jadi yakin dengan LOP-nya. Tapi kalau kita tanpa menyadari mengcancelnya ya sudah selesai. Gitu. Mengcancelnya kan bisa. Apa iya ya bisa? Itu udah meragukan. Seperti itu ya. Jadi kalau memang pengen benar-benar lakukan garpu tala, zikirkan ayatnya ya, dan juga LOP yang benar. Seperti itu. Gitu ya. Karena pasti ya semua orang sebenarnya bisa mendapatkan ya. Betul, keajaiban sangat, itu ya. Sangat. Dan kalau misalkan yang hajatnya pengen punya uang, belum tentu dikasih yang sesuai ya. Betul. Tapi ada yang lain mungkin yang melebihi uang itu ya Bunda ya. Ya kesehatan tadi contohnya ya yang berobat ke Penang harusnya dioperasi seberapa gitu ya. Ternyata dengan wasilah tadi LOP ya. Dan zikirkan garpu tala ayatnya gitu ya. Itu anaknya sembuh, tidak harus dioperasi. Nggak jadi operasi. Nah itu kalau diukur-ukur mungkin ya melebihi uang yang kita harapkan, bisa jadi seperti itu Bunda ya. Betul. Oke. Saya ada lagi tuh ya waktu 2019 itu ada camp training akbar semacam itu, saya nggak ingat di 165 itu loh. Mega seminar. Ya mega seminar betul. Okay. Nah kebetulan di sebelah saya itu dia garpu tala, dia kasih lihat ayatnya bagus banget. Cuman saya nggak ingat ayat apa. Saya bilang, wah zikirkan, kamu emang mau apa? Pengen umroh katanya. Oh oke lah, zikirkan. Dan abis gitu entah gimana sepertinya kok Allah memberikan wasilah pada saya untuk mengumrohkan orang tersebut. Oh gitu. Terus? Padahal dana di saya kan gak banyak. Terus apa yang dilakukan Bunda waktu itu? Akhirnya saya bilang, ya Allah, kok jadi saya pengen mengumrohkan dia. Nah gitu ya. Terus ya udah, saya bilang kamu zikirkan terus ya. Ya dia zikirkan. Terus ya itu tiba-tiba banyak banget dana masuk ke rekening saya. Ya. Dan saya bilang kalau dia pergi sendiri dia nggak tahu apa-apa karena memang belum pernah kan. Terus itu kalau nggak salah saya ingat 15 November gitu ya. Kemudian akhir November saya bilang bikin paspor. Kalau bikin paspor kan mau pergi. Iya, kamu mau pergi nggak? Mau. Ya udah bikin. Padahal dana saya juga belum ada ya. Iya waktu itu ya. Okay. Nah gitu. Terus habis gitu udah saya cari. Waktu itu cari travel yang kira-kira bisa berangkat nyaman tapi tidak terlalu tinggi lah. Tidak terlalu tinggi seperti itu ya. Untuk 2 orang soalnya kan berarti saya, dia dan saya gitu. Nah habis gitu dia laporan saya udah bikin paspor. Oke, kalau gitu sekarang suntik meningitis. Kan mau berangkat, kalau suntik mau berangkat nggak mau, ya udah bikin. Saya bilang. Tapi itu Bunda udah ada dananya untuk berdua? Belum. Suntik dulu gitu belum. Ya. Oke. Masih pokoknya masuk tapi belum banyak gitu kan. Belum banyak. Terus akhirnya dia itu udah kira-kira udah tinggal sedikit lagi saya daftarin ke travel tersebut. Saya daftar, kemudian nggak lama dia ngundang saya katanya untuk safar, Walimatus Safar. Oke, dia bilang, Bun, Masya Allah katanya, itu kayak keran dibuka, rezekinya ngalir. Ini untuk acara ini juga datang dari banyak orang katanya. Bahkan sampai pakaian dia, apa semua tuh dari orang katanya gitu. Sampai ada dana
amplop itu lumayan buat sangu saya, dia bilang kayak gitu ya. Jadi akhirnya dia bisa berangkat. Kami berangkat dalam waktu kurang dari sebulan. 11 Desember kami berangkat. Bunda yang bayarin atau dia bayarin? Saya yang bayarin. Bunda yang bayarin, tapi untuk berdua gitu ya. Uangnya ajaib. Lah iya, saya kan nggak punya usaha apa-apa. Coba dari mana? Kalau logika kan terus dari mana? Sebegitu ajaibnya. Tapi Bunda benar-benar tadinya nggak kenal beliau. Bukan saudara segala macam pada saat mega seminar. Ada kenal. Gitu. Di mega seminar itu atau sebelumnya? Sebelumnya ada kenal. Nah itu getarannya bisa sampai seperti itu ya, seperti itu. Dan kalau ngelihat, ya jangankan Allah mungkin ya, kita aja yang melihat orang yang sungguh-sungguh itu kok kayak pengen mensukseskan LOP-nya atau goals-nya atau keinginannya gitu ya. Dan tadi pokoknya nggak ada uang, kalau memang punya niat yang bagus di LOP-kan dan jalanin aja tahapannya. Uangnya belum ada, jalanin aja, bikin paspor tadi, kemudian suntik meningitis, kemudian akhirnya ya ada rezeki gitu. Seperti itu. Itu jadi berapa hari sebelum berangkat saya baru lunasin. Dan kalau dipikir uangnya dari mana, saya juga nggak bisa menjelaskan karena ya pokoknya ada transfer gitu aja. Ajaib banget. Oke, kita mengusahakan dengan cara manusia, tapi untuk membuat itu terjadi ya kita serahkan Allah sama gitu ya. Allah. Oke. Luar biasa Bunda Jane, terima kasih untuk sharingnya gitu. Yang terakhir yang ingin disampaikan ke audiens kita, monggo silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Magnet Rezeki di seluruh dunia. Ya, yakinlah bahwa Allah itu sangat dekat, Allah itu sangat sayang pada kita. Apapun yang kita inginkan, insya Allah tercapai bila dilakukan dengan benar. Ya, pelajari ilmunya, karena dengan ilmu itu yang akan mengangkat yang akan memberikan kemudahan bagi kita semua. Dan asah terus ilmunya, ibarat pisau. Setelah dipakai, asah lagi agar semakin tajam. Asahnya gimana ya? Maju mundur seperti itu kan, ngasah pisau ya begitu juga ilmu Magnet Rezeki, diulang lagi. Datang lagi ke seminarnya, ke trainingnya, ke campnya, atau apapun yang diinikan oleh Pak Nasrullah ya. Insya Allah yakin, karena begitu kita belajar, kemudahan itu datang dan keajaiban itu luar biasa. Jauh lebih besar, lebih banyak, lebih keren daripada dana yang kita investasikan. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Bunda. Ya, itu sangat luar biasa ya. Kadang viewer kami atau subscriber kami juga suka aja ada yang komen gini, ujung-ujungnya jualan training. Sebetulnya kan ilmunya gratis ya. Modelin audio, podcast ini aja puluhan tuh, silahkan dengerin. Banyak sekali di spill bagaimana caranya. Video-video Pak Nasrullah juga mengajarkan tanpa berbayar banyak di YouTube gitu ya. Tapi kalau misalkan ada penyelenggaraan di hotel yang masa kita mau gratis, kan biaya penyelenggaraannya ada. Ada biaya hotelnya, biaya makannya, ada panitia juga dan sebagainya. Kan jadi bukan jualan ilmunya, tapi sebetulnya penyelenggaranya gitu ya. Dan itu sebetulnya ya nggak banyak juga, apalagi seminar hibrid atau online itu kan lebih murah ya. Terkenal dulu, coba amalkan. Kalau Panas bilang mau dapat keajaibannya, dipraktekkan gitu ya. Dipraktekkan. Yakinlah keajaiban itu ada, karena keajaiban itu ada bagi mereka yang percaya. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan lainnya.